Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan kita hari ini masih mengangkat tema utama kita adalah Allah turut bekerja. Tahun 2022 kita canangkan sebagai The Year of ATB. Tahun 2021 saya canangkan sebagai The Year of TSW. Dan tahun 2022 saya canangkan sebagai tahun ATB. Apa itu ATB? ATB adalah Allah turut bekerja. Amin. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Amin. Itulah sebabnya saya berharap seluruh sidang Jemaat Tuhan yang ada, Bapak Ibu yang lain yang mungkin hari ini melihat saya dan menyaksikan saya, baik yang ada di Sulawesi, yang ada di Papua, baik yang ada di Kupang maupun yang ada di Kalimantan, maupun yang ada di Aceh atau yang ada di pulau-pulau yang lain, Bali, Jawa, Sumatera dan lain. Karena kita online, jadi semua pulau bisa mengakses dan melihat kita dan menyaksikan kita. Nah, saya berharap Bapak Ibu hari ini saya bisa menjumpai dalam keadaan sehat dan kita yakin bahwa Tuhan itu turut bekerja sehingga kita ada di minggu yang kedua. Amin ya. Hari ini adalah saya tetap mengangkat tema itu dengan subtemanya adalah Allah turut bekerja dalam proses keselamatan. Nah, dalam proses keselamatan itu Tuhan turut bekerja. Allah turut bekerja. Seandainya Dia tidak turut bekerja, maka kita tetap hidup seperti zaman dulu. Kita tetap hidup seperti tidak mengikuti ibadah secara online seperti ini. Karena ibadah zaman dulu diatur sedemikian rupa, harus ketemu imamnya, harus membawa korbannya secara fisik. Sekarang kan enggak. Kalau seandainya dalam proses keselamatan Allah tidak turut bekerja, Tuhan tidak hadir dalam dunia, Yesus tidak lahir, Yesus tidak mati, dan Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah kita hari-hari ini ibadahnya. Kita masih berkecimpung dengan ibadah tradisi zaman dulu. Nah, hari ini saudara yang saya kasih dalam Yesus, bagaimana proses Allah turut bekerja? Itu yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita di hari ini, di minggu ini. Nah, saudara yang saya kasihi, kalau kita baca di Kejadian pasalnya untuk memahami bagaimana itu Allah turut bekerja dalam proses keselamatan itu diawali dari ketika pertama kali manusia itu jatuh dalam dosa. Bayangin ya. Ketika Tuhan menciptakan alam semesta, selesai menciptakan alam semesta, Tuhan menciptakan manusia. Selesai Tuhan menciptakan manusia, Tuhan membuat sebuah taman. Dan taman itu disebut dengan Taman Eden. Bukan Taman Edan, tapi Taman Eden. Tamannya penuh dengan sesuatu yang luar biasa, sangat indah. Bapak Ibu baca di Kejadian pasal yang ke-3 ayat 1 sampai 24, maka kita temukan alur ceritanya dengan luar biasa. Kita temukan bagaimana Tuhan itu memperhatikan kehidupan manusia. Bagaimana setelah selesai taman itu dibuat, Tuhan mengambil manusia dan tempatkan dia di dalam taman itu. Hebat ya. Taman itu penuh. Kenapa? Ada aliran sungai, 4 sungai yang melewati itu. Bahkan di 4 sungai itu dikatakan salah satu sungainya itu begitu lewat, begitu gali begini keluar emas. Wow, hebat. Dan hari ini tempat itu adanya di mana? Adanya di Irak sana. Kalau hari ini Bapak Ibu perhatikan di Irak sana ada sungai namanya Sungai Tigris. Tapi tamannya di mana? Nggak ada yang tahu. Kemungkinan banyak orang menafsir ketika manusia jatuh dalam dosa, taman itu dicabut oleh Tuhan, taman itu Tuhan angkat kembali karena Alkitab menjelaskan Tuhan membuat petir di keliling itu sehingga manusia tidak mencapainya. Nah, taman itu nanti kita setelah selesai di dunia ini baru kita tahu di mana itu Taman Eden. Ketemu sama Tuhan. Nah, itu Tuhan tahu, ini tamannya. Saya sudah pindahkan di sini. Banyak spekulan-spekulan, orang bilang taman itu dipindahkan ke Mars. Maka mereka menyelidiki ada kehidupan di Mars. Ada lagi menyelidiki taman itu dipindahkan ke langit yang lain, bumi yang lain, atau ke planet yang lain. Tapi hari ini Alkitab tidak bicarakan itu, tapi Alkitab bicarakan adalah taman itu manusia taruhkan. Ketika manusia ada dalam situ, Tuhan memberi perintah kepada manusia. Semua pohon dalam tanaman ini boleh kamu makan, asal pohon tentang
pohon kehidupan dan pohon tentang pohon kehidupan dan juga ada pohon pengetahuan tentang baik dan jahat. Jangan kamu makan dan jangan kamu pegang. Pada waktu kamu makan dan pegang itu, maka pada waktu itu juga kamu mati. Ya, perintahnya seperti itu. Jangan kamu makan. Ya. Nah, saudara yang saya kasih, tapi karena kegagalan manusia, maka manusia lebih memilih taat kepada iblis, adalah ular. Saya bacakan buat Bapak Ibu di Kejadian pasal yang ketiga ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dan dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Bandingkan ya Bapak Ibu, bandingkan dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi setan datang. Ular ini datang memperpakai, dia bukan setan, saudara. Ular itu bukan setan. Di Manado sana banyak orang makan setan. Kalau dia makan ular, itu makan setan. Karena dia ini adalah binatang yang licik, maka iblis itu menggunakan ular untuk memperdaya Adam dan Hawa. Yang pertama kali dia perdaya adalah Hawa. Dia tidak memperdaya kepada Adam. Karena perintah itu pertama kali Tuhan sampaikan kepada Adam, bukan kepada Hawa. Hawa mendapat perintah yang kedua, mendapat dari Adam. Sama seperti Bapak Ibu biasa kalau kita dalam games, membuat sebuah game, ada satu pesan yang mungkin kita sampaikan kepada orang yang satu, lalu suruh dia untuk sampaikan kepada orang kedua, orang ketiga, orang keempat, sampai ke orang terakhir. Biasanya itu sampai yang terakhir itu salah. Dan iblis tahu pola itu. Pesan pertama, Adam. Ketika mungkin dia menggoda Adam mungkin tidak tergoda, tapi dia coba untuk menggoda Hawa. Karena dia mempelesetkan sedikit buat firman Tuhan yang datang kepada Adam adalah semua pohon ini boleh. Sedangkan dia bilang jangan. Tuhan mengizinkan semua pohon kecuali ada dua pohon itu. Pohon kehidupan dan pohon pengetahuan itu. Itu tidak boleh dimakan dan tidak boleh sentuh. Tapi sebenarnya semua ini dia memperdayakan Hawa. Dan Hawa pun akhirnya masuk. Pelajaran buat kita, jangan coba-coba untuk berdialog dengan setan. Sekali-sekali engkau dialog dengan setan, engkau masuk dalam jebakannya setan. Karena dia lebih pintar dalam mengelola kata-kata tentang firman Tuhan. Nah, saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus, pada perikop, Bapak Ibu baca tentang bagaimana manusia itu jatuh, lalu Tuhan melakukan sebuah proses penyelamatan. Proses penyelamatan itulah yang maka saya sebut Allah turut bekerja dalam proses keselamatan. Nah, dari Kejadian pasal yang ke-1 sampai pasal yang ketiga ayat 1 sampai 24 kita temukan ternyata saudara, dari sinilah awal mulanya lahirnya namanya agama. Ya, saya ulangi. Ternyata saudara, dari Kejadian pasal yang ke-1 dan sampai pasal yang ketiga ayat 1 sampai 24, ternyata dari sininya awal mulanya adanya agama. Agama mulai terjadinya kapan? Kapan agama itu mulai? Dan siapa pertama kali melakukan itu? Agama dimulai pertama kali adalah ketika manusia jatuh dalam dosa. Apalagi yang ketika pertama kali dimulai, ketika manusia jatuh dalam dosa, waktu. Ketika itu waktu begitu manusia makan buahnya, pada waktu itu bergerak. Sejak itu kita umurnya terbatas. Sejak itu kulit kita keriput. Sejak itu kulit kita rambut kita putih. Sejak itu gigi kita ompong. Nah itu sudah sejak kapan? Kapan pertama kali gigi ompong? Itu ketika manusia itu jatuh. Pakai jangan gitu, saya ini lagi ompong. Bukan, saya tidak menyinggung, tapi itulah bukti bahwa kalau hari ini kalau kita keriput, kita tua, kita uban, kita ompong dan lain sebagainya, menunjukkan bahwa kita ini adalah manusia yang fana, manusia yang jatuh dalam dosa. Karena ada yang pertama Tuhan buat itu sempurna.
tidak ada kecacatan, dan mereka tidak tahu namanya, mereka tahu namanya malu, mereka tidak tahu namanya marah, mereka tidak tahu namanya maki-maki orang, itu nggak tahu. Mereka tidak tahu namanya hal-hal yang jahat, yang mereka tahu adalah hal-hal yang baik. Namun dirusaki oleh ketidaktaatan satu orang, Adam dan Hawa. Nah, dari pasal itu, satu perikop itu ada muncul 3 agama. Yang pertama adalah agama yang dibangun oleh setan. Apa itu agama? Agama adalah sesuatu yang morat-marit lalu mau dibenarkan. Ya, A artinya tidak, gamma artinya morat-marit. Jadi, agama adalah tidak morat-marit. tidak kacau balau, tidak rusak atau tidak berantakan atau tidak benar atau tidak apa lagi. Ya, seperti itu. A artinya tidak. Itu bahasa Sangsekerta. Bahasa apa itu bahasa Sangsekerta? Anak zaman sekarang cari di Google bahasa Sangsekerta mulainya kapan. Tapi agama itu, kata agama itu dari kata bahasa Sangsekerta artinya A artinya tidak, gamma artinya morat-marit atau tidak benar. Atau jadi agama adalah tidak morat-marit atau tidak kacau, lurus. Nah, agama itu munculnya di sini. Kejadian pasal yang ketiga 1-4 itu munculnya agama. Ada 3 agama yang muncul di sini. Agama yang pertama adalah agama yang dibuat oleh ular. Agama yang kedua adalah agama yang dibuat oleh Adam. Dan agama yang ketiga adalah agama yang dibuat oleh Tuhan. Aduh, ini mau urusan masalah agama ini, saudara yang saya kasihi. Ini lagi sensitif. Tapi saya berharap Bapak Ibu kita tetap memperhatikan dasar-dasar ayat yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama, agama yang dibuat oleh iblis. Kejadian pasal yang ketiga ayat 1 saya sudah bacakan buat Bapak Ibu. Ayat 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan, buahnya bukan. Lalu dia di pasal yang kedua kita bandingkan, ternyata Tuhan tidak berbicara demikian. Tapi Tuhan berbicara boleh kamu makan. Jadi agama yang dibangun oleh iblis adalah dasarnya adalah mencoba untuk memutarbalikkan kebenaran yang Tuhan sampaikan. Ini dasar. Dengan kata lain, agama yang dibangun oleh setan adalah agama yang penuh dengan kebohongan. Agama yang dibangun oleh setan adalah agama yang memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan untuk mencari kebenarannya dia. Dia sebenarnya tidak punya kebenaran. Dia sebenarnya tidak ada, di dalam dirinya tidak ada kebenaran. Tapi dia coba memutarbalikkan kebenaran itu dan untuk mensodorkan itu kepada Hawa, dan Hawa meyakini itu. Kan kita perhatikan dialognya di situ. Bapak Ibu baca di Kejadian pasal yang ketiga itu, ketemukan dialognya seperti itu. Dia coba memberdayakan Hawa, dan kelihatannya Hawa tertarik dengan apa yang disampaikan oleh setan itu. Agama yang dibangun oleh setan ini adalah sesuatu yang kelihatannya dia menarik perhatiannya. Ketika Hawa udah mulai menarik perhatian, Hawa mulai tertarik dialog. Ketika Hawa mulai tertarik dialog, Hawa masuk dalam perangkapnya dia. Hawa masuk dalam paradigma dia. Hawa masuk dalam pikiran yang dikuasai. Maka Hawa bilang, ketika dilihat buah itu sedap dilihat dan nikmat dinikmat, malu diambil. Bukankah hari-hari ini pun setan sedang melakukan itu? Coba membangun ayat-ayat Alkitab dia pakai. Untuk coba saudara memperbaiki itu berkesan seolah-olah. Seolah-olah itu ayat mendukung pemahamannya dia. Seolah-olah ayat itu mendukung apa yang dia yakini. Ya kan? Itu saya mau kasih tahu kepada kita. Itu agama yang dibangun oleh setan. Kalau dia mau mengajarkan tentang kebenaran, dia datang sendiri dengan kebenarannya dia. Jangan pakai kebenaran Alkitab untuk membenarkan kebenarannya dia. Nah, ini yang sedang ada di media sosial. Bapak Ibu, saya perhatikan dan mencermati. Apakah mereka ini orang-orang yang suka mengkutip ayat Alkitab? Suka mengambil ayat Alkitab lalu memaparkannya itu. Lalu mengatakan bahwa ternyata Alkitab pun menyetujui perbuatan mereka. Saya mau ingatkan kepada kita jemaat Tuhan yang ada. Mari kita boleh teliti dan cermati.
Kalau kamu punya kebenaran, sodorkan sendiri kebenaran kamu. Jangan kamu pakai kebenaran Alkitab, lalu kamu memutarbalikannya, lalu mengajak kami untuk menyetujuinya. Itu adalah perbuatan iblis. Catat baik-baik, itu agama yang dibangun oleh iblis. Agama yang dibangun oleh iblis adalah agama yang coba memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan, lalu mau mengajak kita untuk menyetujui apa yang diputarbalikkan oleh dia. Dan ternyata berhasil. Amin ya. Berhasil. Dan saya mau kasih tahu, bukan saja Adam pada waktu itu yang tertipu dan kita berkata bahwa dasar Adam dan Hawa bego. Kita mungkin ngomong seperti itu. Dasar dan Adam dan Hawa yang nggak ngerti, tidak. Mungkin kita yang hari ini, yang menyaksikan saya hari ini, mendengar saya hari ini, saya mau beritahu kepada kita semua. Jangan-jangan pun kita pun tinggalkan Tuhan. Kita pun meninggalkan keyakinan kita. Kita pun meninggalkan Yesus yang begitu baik kepada kita. Lalu kita mengikuti ajaran orang lain yang mengambil kebenaran Alkitab, lalu memutarbalikannya itu dan mengajar itu kepada kita, lalu kita mengamini dan kita mengikutinya. Selesai sudah hidup kita. Itu agama yang dibangun oleh setan. Saudara, itu yang pertama. Yang kedua, agama yang dibangun oleh manusia. Agama yang dibangun oleh manusia adalah agama yang dibangun oleh Adam sendiri. Maka kan ayat di Kejadian pasal 3 ayat 7, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Mereka ketika tahu bahwa mereka telanjang, tahu bahwa mereka morat-marit, tahu bahwa mereka tidak benar, tahu bahwa mereka salah, tahu bahwa mereka sudah melanggar perintah Tuhan, mereka coba untuk menutupi semuanya itu dengan usaha mereka. Yaitu dengan pikiran mereka, dengan mengandalkan kemampuan mereka, dengan mereka ide mereka, kreatif mereka, dengan upaya daya mereka lakukan, yaitu mereka coba membuat cawat. Oh, kita dua telanjang, jadi coba kita dua tutupi pakai ini. Agama manusia dibuat berdasarkan kemampuan manusia, kehebatan manusia, kepintaran manusia, dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan saya mau kasih tahu kepada kita semua, kalau kita berada dalam posisi yang kedua ini, seperti Adam, yang coba berusaha untuk membangun kebenaran kita sendiri, coba untuk membangun kebenaran kita, untuk apa? Supaya kita benar di mata Tuhan. Ya kan? Seringkali kita seperti itu. Kita coba berusaha untuk mencari kebenaran kita. Itu adalah agama yang dibangun oleh Adam. Adam pertama kali yang membangunkan itu mengambil cawat. Karena agama adalah supaya tidak morat-marit, supaya tidak kelihatan telanjang, supaya tidak kelihatan malu, dan lain sebagainya. Maka itu adalah agama. Muncul Adam mengandalkan kekuatannya, mengandalkan. Maka gak heran saudara, agama yang dibangun oleh manusia itu adalah agama yang mengandalkan kekuatan. Maka dia bisa melakukan banyak hal. Dia bisa melakukan berbagai manuver-manuver tertentu. Untuk apa? Supaya dia benar. Mempertahankan dia punya kebenaran. Itu dia melakukan kebenaran dia dengan manuver-manuver tertentu untuk terus. Selama itu juga kita tidak bisa temukan Tuhan. Sejak itu manusia berusaha untuk mencari Tuhan. Sejak itu manusia berusaha untuk mencari dan menemukan Tuhan. Tapi mereka tidak temukan. Nah, itu adalah agama yang dibangun oleh manusia. Dasarnya apa? Dasarnya kekuatannya, dasarnya kepintarannya, dasarnya kehebatannya, dasarnya bukan karena datang kepada Tuhan, tapi coba membenarkan diri sendiri. Mencari pembenaran. Amin ya Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di GBI Double Seal atau Menten. Kalau hari ini engkau menyaksikan saya, mendengar saya hari ini, mari kita sama-sama belajar bagaimana Tuhan bekerja dalam proses keselamatan. Yang pertama kita sudah tahu bagaimana iblis memperdaya manusia. Sekarang manusia pun coba berusaha dengan kemampuannya untuk menutupi ketelanjangannya. Tapi ternyata mereka gagal. Nah saudara yang berlalu, agama yang dibangun oleh Tuhan, agama yang dibangun oleh Tuhan itu adalah agamanya. Inilah yang disebut dengan agamanya orang Kristen. Kenapa saya bilang agamanya orang Kristen? Karena dasar dalam membangun agamanya Tuhan Yesus, Tuhan letakkan. Allah pertama kali letakkan
Agama Kejadian pasal ketiga ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Tuhan marah besar karena manusia lebih memilih taat kepada setan daripada taat kepada Tuhan. Lalu manusia coba berusaha untuk membenarkan dirinya dia. Dan Tuhan marah besar kepada mereka. Namun Tuhan pun tetap membangun sebuah komunikasi yang baik. Disinilah saya mau katakan, agama yang dibangun oleh Tuhan, dasarnya adalah Dia yang maha kuasa, Dia yang maha ajaib, Dia yang menciptakan kita, datang menemui kita. Amin ya? Ingat, Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa, mereka bersembunyi. Itu adalah agama yang dibuat oleh manusia, itu sembunyi di balik topeng. Kau buka dulu topengmu, nah itu sembunyi di balik topeng. Tapi agama yang dibangun oleh Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa. Dia datang menjumpai kita. Bukan sekadar dia datang menjumpai kita, tapi diperhatikan di ayat 21. Ini agama yang dibangun oleh Tuhan. Ada pengorbanan. Letakkan dasarnya dengan apa? Kasih. Kasih itu, saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, adalah butuh pengorbanan. Kasih itu artinya berkorban. Kasih. Ada darah binatang yang harus ditumpahkan. Di sini tidak tulis tentang apa? Di sini tidak tulis darah binatang, tidak ada di sini. Tapi yang ada adalah kulit binatang. Bagaimana mungkin kulitnya diambil tanpa membunuh binatangnya? Sejak itu orang Israel, Adam dan Hawa, melakukan ibadah-ibadah mereka dengan apa, saudara? Korban persembahan. Tahu kan ceritanya kan? Ketika anak-anaknya memberikan korban persembahan, itu rutin. Persembahan Kain dan Habel, mereka tiap hari memberikan korban persembahan. Itu dididik. Karena Tuhan sudah berkorban buat mereka. Maka mereka pun memberikan korban persembahan buat Tuhan. Darah yang ditumpahkan. Ada darah yang ditumpahkan. Itu dasarnya. Sejak itu, manusia bagaimana cara untuk menyelesaikan dosa. Bagaimana cara supaya mereka diperdamaikan dengan Tuhan. Tuhan memberikan solusi kepada mereka. Dan mereka melakukan melalui darah-darah binatang. Baik itu kambing, domba, baik itu binatang lain. Dan yang sering dilakukan adalah binatangnya adalah domba. Dan sejak itu Tuhan, dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru, sebelum perjanjian baru muncul, ritual-ritual itu mereka lakukan. Tapi ternyata semuanya itu gagal. Ternyata darah binatang itu tidak sempurna. Ternyata darah hewan itu seringkali juga membuat sesuatu yang tidak sempurna. Dan Tuhan butuh sesuatu yang sempurna untuk menyelesaikan semuanya. Dan Tuhan pun berpikir bagaimana menyelesaikan semuanya ini. Bagaimana Tuhan turut bekerja dalam keselamatan. Mengirimkan anaknya Yesus datang ke dalam dunia. Sejak Yesus datang ke dalam dunia, inilah yang saya sebut dengan, inilah proses keselamatan. Secara khusus Tuhan datang ke dalam dunia untuk semua orang. Tapi buat kita yang percaya kepada Tuhan Yesus hari ini, saya mau kasih tahu kepada kita. Di luar sana mungkin orang mengejek kita dan menghina kita. Tapi ini yang saya mau beritahu kepada kita. Bahwa agama yang dibangun oleh Tuhan adalah kebenaran Allah yang menemukan kita. Bukan kebenaran kita yang menemukan Allah. Saya ulang. Agama yang dibangun oleh Tuhan adalah agama di mana kebenaran Allah yang menemukan kita. Kasih Allah yang menemukan kita. Bukan kebenaran kita yang menemukan Tuhan. Bukan upaya kita supaya kita menemukan Tuhan. Tapi upaya Tuhan untuk menemukan kita. Dan upayanya apa, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus? Maka di dalam Ibrani pasal ke-10 ayat yang ke-1 sampai Ibrani pasal 13 ayat 25. Saya bacakan beberapa ayat penting saja supaya kita tahu tentang bagaimana kronologisnya, bagaimana dalam proses keselamatan itu Tuhan melakukannya dengan sempurna. Melakukan melalui darah binatang, sejak darah binatang itu dari perjanjian lama sampai kepada Yesus. Semuanya itu stop. Ibrani pasal 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus menerus dipersembahkan hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang
datang mengambil bagian di dalamnya. Ibrani ini menjelaskan itu. Bahwa setiap rutin kita mempersembahkan korban-korban persembahan darah binatang, karena Tuhan sudah mengajarkan itu dari awal manusia jatuh dalam dosa. Lalu Tuhan membunuh binatang itu, lalu mengkorbankan binatang itu, dan lalu mengambil kulitnya dan mengenakan kepada manusia. Sejak itu juga budaya itu atau tradisi itu atau nilai itu terus ditransfer dan terus dilakukan, dipraktekkan. Namun dikatakan tidak membuat kita sempurna. Maka Tuhan maupun sempurna. Maka di Ibrani pasal yang ke-10 ayat 4 berkata, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Tidak mungkin. Itu hanya sebagai syarat sebelum Yesus datang. Lalu adalah bayangan, seperti Ibrani itu adalah bayangan yang tidak kelihatan, tapi yang bayangan sesungguhnya adalah kelihatan. Adalah Ibrani 10 ayat 10, dan karena inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Kristus. Jadi ketika Yesus datang kali yang kedua, datang dalam dunia ini, ketika Yesus datang dalam dunia ini, Yesus menggantikan posisi yang tadinya domba. Persembahan-persembahan hewan-hewan itu digantikan oleh Dia. Dan sekali untuk selama-lamanya dalam Yesus. Ibrani pasal ke-10 ayat 12, tetapi ia setelah mempersembahkannya hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lama di sebelah kanan. Ibrani 10 ayat 14, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskan. Bayangkan. Jadi pasal ke-19 10 ayat 19 sampai 20, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dijelaskan kepada kita bagaimana ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan kasih solusi kepada mereka. Kalian harus menyelesaikan dosa ini dengan darah binatang. Tapi itu hanya bayangan dari yang sempurna itu datang, yaitu Yesus Kristus. Dan Yesus melakukan itu kepada kita. Kita sudah peringati di bulan Desember, di mana Dia lahir sebagai seorang bayi. Bahkan nanti kita peringati juga di bulan April tentang kematiannya dan kebangkitan. Kita memperingati. Bahkan kita sampai saat nanti kita akan menantikan kedatangan Tuhan. Dia berkorban itu semua satu kali. Hanya kasih syarat kepada kita, percaya kepada Dia. Nanti saya uraikan lebih jauh. Nah, dari uraian yang tadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu ini, apa yang harus kita lakukan supaya Allah itu turut bekerja secara eksklusif, turut bekerja secara khusus buat mereka yang mengasihi. Amin. Karena Roma pasal 8 ayat 28 itu pekerjaan Tuhan secara eksklusif, secara khusus. Ada 3 pekerjaan Tuhan dalam Allah turut bekerja dalam penciptaan alam semesta, Allah turut bekerja dalam keselamatan, dan Allah turut bekerja secara khusus buat mereka yang percaya kepada Dia. Dan hari ini setelah kita mendengar ini, apa yang kita harus lakukan? Yang pertama, saya catat di sini ada 4 hal yang harus kita lakukan, atau ada 4 bagaimana dari uraian ini apa yang harus kita lakukan supaya Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Yang pertama yang saya mau katakan kepada kita adalah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hal yang pertama, hari ini Bapak Ibu sudah mendengar uraian saya. Bapak Ibu yang lain yang mungkin mendengar firman Tuhan saya hari ini, saya mau katakan kepada Bapak Ibu yang dimanapun Bapak Ibu berada, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena hanya ada satu Juru Selamat. Tidak ada Juru Selamat yang lain. Juru Selamat, orang lain boleh berkata apa, tapi Yesus adalah Juru Selamat. Roma pasal 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Percaya dengan mulutmu dan hatimu. Jangan dengan mulut doang, tapi hati enggak. Harus percaya dengan mulutmu dan hatimu. Yesus adalah Tuhan. Itu yang pertama. Caranya supaya kita terima bagaimana Tuhan itu pengorbanan yang satu kali untuk sempurna selama-lamanya bagi kita adalah
percaya Yesus. Percaya Yesus, maka kamu diselamatkan. Lebih lanjut lagi saya bacakan juga di Roma pasal 10 ayat yang ke-10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Buat Bapak Ibu yang lain yang mendengar hari ini yang belum terima Yesus, silakan mau WhatsApp saya, silakan menghubungi saya. Kita akan mengadakan kelas prabaptis dan akan mengadakan kelas bagaimana Bapak Ibu untuk menerima Yesus sebagai Tuhan. Kenapa sih harus terima Yesus? Kenapa sih harus melalui Yesus? Dan kenapa harus melalui baptisan? Dan lain sebagainya. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya bagaimana Allah turut bekerja secara eksklusif kepada kita? Yang pertama adalah terima Yesus sebagai Tuhan. Yang kedua adalah tinggallah di dalam Yesus. Ini berbicara tentang apa, saudara? Mengikuti aturan main yang Tuhan mau, mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Ketika kita sudah berada di satu rumah, Bapak Ibu tidak mungkin mengikuti rumah Bapak Ibu punya aturan, tapi mengikuti yang punya rumah punya aturan. Dan kita masuk dalam rumah kerajaan Tuhan, maka kita mengikuti aturan mainnya Tuhan. Maka Yesus bilang begini, Yohanes pasal yang ke-15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari diri sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kita tidak mungkin bisa berkembang, kita tidak mungkin bisa bertumbuh, iman kita, kasih kita, pengharapan kita kalau kita tidak tinggal di dalam Dia. Dan bahkan bukan hanya Dia pun tinggal di dalam kita. Ya, amin ya. Satu rumah dengan Yesus, satu rumah dan pencipta kita, tinggal serumah dengan, tinggal dalam Dia. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranti-rantinya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jelas, sangat jelas dan jelas. Uraiannya jelas, kalau kamu tinggal dalam aku, kamu mampu melakukan apa saja. Karena ayat ini, di luar aku kamu tidak dapat mampu melakukan apa. Apa saja yang dimaksudkan, kita bisa meraih janji Tuhan yang luar biasa itu dikenapi lewat Yesus. Kita bisa meraih apa yang Tuhan firmankan itu hanya bisa dapat melalui Yesus. Dan raih janji Tuhan yang utama dari segala yang utama adalah keselamatan itu. Amin ya. Harta benda itu bonus. Karena Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu ditambahkan. Itu bonus buat kita yang mengikut Tuhan. Tapi yang utama adalah kalau mau supaya kita masuk dalam kerajaan surga adalah tinggal di dalam Tuhan. Yang ketiga adalah bukan sekedar tinggal di dalam Tuhan, tapi juga jikalau kamu tinggal di dalam firman-Nya. Amin ya. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu minta dikehendaki, kamu akan menerima. Mintalah apa yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya kalau kamu tinggal di dalam firman Tuhan. Tiap hari itu ngomongin tentang firman Tuhan. Tiap harinya itu yang keluar itu tuh kata-kata, dan di dalam Alkitab itu kata-kata firman Tuhan. Jangan tiap hari keluar kata-kata apa ya, Tanah Abang. Ya, karena memang kita dagang di Tanah Abang ya. Kata-kata Tanah Abang berapa, cuan berapa, siapa, ya itu wajar. Itu bukan berarti itu sesuatu yang tidak wajar. Tapi jangan keluarkan kata-kata maki-makian, kata-kata hina orang, kata-kata marahin orang, dan lain sebagainya. Tinggal dalam Tuhan, tinggal dalam firman-Nya, doamu dikabulkan. Jangan-jangan ya, doa kita tidak dikabulkan karena kita tidak tinggal dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu menjaminkan kehidupan kita. Bahkan Yohanes pasal yang Yeskel pasal yang ke-12 ayat 28. Oleh karena itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, tidak satu pun dari firmanku yang akan kutunda-tunda. Apa yang kufirmankan akan terjadi. Amin. Firman itu sangat luar biasa. Apa yang difirmankan pasti terjadi. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan. Amin.
Apa yang Tuhan sampaikan itu berhasil, dan apa yang Tuhan suruhkan itu tidak akan kembali dengan sia-sia, tidak mungkin gagal. Tanamkan itu dalam pikiran kita, tanamkan itu di dalam hati kita, tanamkan itu dalam tindak tanduk kita. Setiap firman Tuhan yang kita dengar setiap minggu tidak mungkin gagal. Amin. Dan yang keempat adalah bukan sekedar tinggal dalam Tuhan, tapi juga tinggal dalam kasih Tuhan. Saya nanti uraikan lebih rinci di hal-hal ini di ibadah tengah minggu yang saya akan rencanakan untuk buat di hari Rabu. Rencananya nanti kalau udah rampung saya akan publikasikan dan umumkan. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah aku juga telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kukasihi, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kalau kita mengasihi, maka di Alkitab berkata kita mengenal siapa pencipta kita. Kita mengenal siapa Tuhan kita. Itu sangat menentukan bagi kita untuk tetap meyakinkan penyertaan Tuhan dalam kehidupan. Jangan-jangan karena kita tidak mengasihi, maka kasih membuat kita buram dalam mengenal Tuhan dalam kehidupan kita. Amin ya Bapak Ibu. 1 Korintus pasal 13 ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang kumandang dan canang yang kuberincing. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, apalagi tidak memakakan diri dan tidak sombong, apalagi ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dan ayat 13 pasal 1 Korintus 13 ayat 6, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Amin Bapak Ibu. Ini 4 langkah ini kita lakukan dalam kehidupan kita supaya bagaimana Allah itu turut bekerja dalam proses, dalam keselamatan kita. Adalah yang pertama, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, harus engkau tinggal di dalam Tuhan. Yang ketiga, engkau harus tinggal dalam firman-Nya. Dan yang keempat, engkau harus tinggal di dalam kasih-Nya. Maka kita akan meraih bagaimana Tuhan itu bekerja dengan kita luar biasa. Di tahun 2022, saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita. Kita terus melibatkan Tuhan, terus mengandalkan Tuhan. Sehingga kita melihat Tuhan terus membela kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu hati berdoa buat firman Tuhan. Kami bersyukur Bapa dan terima kasih buat kebenaran firman-Mu di siang hari ini. Lewat firman-Mu biarlah kami dikuatkan, dikokohkan. Di dalamnya kami boleh terima kebenaran-kebenaran. Kami belajar tentang 3 agama yang dibangun dan di dalamnya kami temukan kebenaran yang dibangun oleh Tuhanlah yang mampukan kami, bahwa Engkau telah datang ke dalam dunia, Engkau yang mencari kami, Engkau membangun semua itu dengan kasih, dan kasih yang terbesar adalah Engkau datang sendiri ke dalam dunia, lahir sebagai bayi dan mati di atas kayu salib, berkorban sekali selamanya, sempurna pengorbanan bagi kami. Oleh karena itu kami meresponi bagaimana Engkau turut bekerja dalam kehidupan ini. Kami terima Engkau sebagai Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kami mau tinggal di dalam Engkau, kami mau tinggal dalam firman-Mu, dan kami mau tinggal dalam kasih-Mu, sehingga di dalamnya kami melihat, kami berperoleh buah, kami melakukan banyak hal dan mujizat kami alami dalam kehidupan ini. Berkati seluruh sidang Jumat-Mu, berkati anak-anak-Mu yang mendengar, dalam nama Yesus. Amin. Amin Bapak Ibu. Kita sedikit pengumuman bahwa minggu depan tadinya saya rencana untuk ibadah tatap muka, namun kayaknya saya harus tunda. Mengingat berapa hari ini saya mendengar berita yang cukup mencengangkan juga. Kasusnya naik seperti keadaan waktu Delta. Ya, kita harus mengantisipasi dulu supaya Bapak Ibu juga, saya berharap supaya Bapak Ibu boleh jaga diri dengan baik, sehingga kita benar-benar pergunakan ini dulu, hal yang ada, tidak mengurangi sukacita Bapak Ibu, tidak mengurangi roh Bapak Ibu, tapi tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Firman Tuhan itu biar menguatkan kita. Dan buat Bapak Ibu yang lain yang mau dukung dalam doa, seperti ada satu Ibu Rosalina hari Jumat kemarin, dia ada hubungi saya untuk dukung dalam doa, dan saya sudah doakan lewat telepon dari Papua. Dan keadaan sakit kita dukung dalam doa, sakit kepala, sakit flu, sakit apa lagi ya. Tahu dia tiba-tiba hubungi saya karena melihat video saya di Facebook. Ya, itu
adalah bentuk pelayanan kita. Dan buat Bapak Ibu yang lain yang mau butuhkan pelayanan dalam penggembalaan, pernikahan, baptisan air, dan hari Sabtu kemarin saya lakukan baptisan air. Dan buat Bapak Ibu yang lain juga yang mau dibaptis, mau melakukan pernikahan dan juga hal yang lain, silakan meng-WhatsApp saya. Masuk kepada deskripsi dan temukan nomor handphone saya di situ. Yuk kita akhiri ibadah kita. Mari kita satu hati dalam doa. Kami bersyukur Bapa dan berterima kasih buat penyertaan Tuhan dan kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan yang tiada pernah henti-hentinya Tuhan kerjakan dalam hidupan kami. Terima kasih banyak Bapa yang baik buat ibadah ini dari awal sampai selesai. Di dalamnya kami boleh mendengar puji-pujian dan doa-doa yang kami panjatkan. Ada harapan-harapan dan doa-doa yang kami naikkan. Biarlah itu menjadi kenyataan dalam kehidupan kami. Kebenaran firman Tuhan yang kami terima hari ini, itu pun meneguhkan kami terus melangkah masuk di 2022. Yakinkan iman kami, asalkan kami percaya kepada Yesus, asalkan kami tinggal di dalam Yesus, asalkan kami tinggal dalam firman-Mu, asalkan kami tinggal dalam kasih-Mu. Maka kebaikan demi kebaikan, mujizat demi mujizat, pertolongan demi pertolongan, jalan keluar demi jalan keluar, hal-hal yang baru Tuhan terus lakukan dan kerjakan dalam hidupan kami. Kami akan terus makin hari makin dibaharui, makin hari makin kami dikuatkan manusia batiniah kami, manusia rohani kami makin kuat untuk terus melangkah maju, tetap memandang setia sampai akhir, sampai Tuhan boleh lihat campur tangan terus dalam hidupan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu yang telah meluangkan waktu mereka mendengar dan menyaksikan hari ini. Mata yang melihat dan menyaksikan ini diberkati Bapa dalam nama Yesus. Anak-Mu yang ada di gereja ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Om Mawes Leterore, bahkan seluruh jemaat-Mu, orang tua yang ada, Om Hani, Tante Selvionera, Ibu Damayanti, dan juga Papa dan Mama De Kristi, Papa dan Mama Jeffrey, dan Papa dan Mama juga dari Desi dan Melin, dan juga orang tua yang lain, Ibu Helen juga Tuhan tolong Bapak. Bahkan kami berdoa buat orang tua dari hamba-Mu dan juga orang tua daripada istri hamba-Mu, Tuhan tolong Tuhan berkati. Bahkan kami percayakan Pak Atek juga ke dalam tangan Tuhan, Tuhan tolong berkati Bapak. Penyertaan Tuhan sempurna buat orang tua yang ada. Jamah mereka, tolong mereka, kuatkan mereka. Secara lahiriah memang fisik kami lemah, tapi iman kami kuat di dalam Engkau. Diberkati lagi kehidupan mereka Bapak dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang telah hari ini melakukan korban persembahan dan bahkan perpuluhan, tangan yang terulur memberikan korban persembahan. Biarlah Tuhan selalu membalas berlipat kali ganda. Janji firman Tuhan itu ya dan amin dan digenapi bagi mereka dalam nama Yesus. Setiap korban persembahan dan perpuluhan diberkati semua dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami juga berdoa buat Ibu Rosalina yang ada di Papua, yang hari Jumat kemarin menghubungi kami karena sakit kepala, sakit pilek, sakit apapun saat ini. Berdoa Bapak, jamah Bapak sembuhkan dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur sembuh dalam nama Yesus. Ibu Bong Kem Hyong juga serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati, biarlah dia tetap ada dalam lindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Anak-Mu yang lain yang sedang membutuhkan jodoh, kami berdoa Tuhan kirimkan jodoh yang terbaik. Sebagaimana Tuhan boleh mengirimkan jodoh bagi Adam, Tuhan menciptakan Adam, Hawa buat Adam, biar itu pun digenapi dalam kehidupan anak-Mu dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu Bapa. Anak-anak-Mu sedang membutuhkan keturunan juga Tuhan, tolong Bapa agar mereka memperoleh keturunan ilahi, keturunan di dalamnya boleh melihat campur tangan Tuhan. Mereka menanti itu dengan penuh keyakinan. Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Engkau boleh membukakan rahim daripada Rahel, Engkau boleh membukakan rahim daripada tokoh-tokoh di Alkitab. Biarlah itu pun boleh kami alami dan kehidupan jemaat-Mu di gereja ini. Kami serahkan jemaat-Mu yang bergumul dalam kehidupan mereka semua dalam tangan Tuhan. Berkati juga anak-Mu Mian, kalau Tuhan tolong sehingga dia berapa hari yang lalu juga boleh pulih kembali dari kehidupannya di mana dia pernah mengalami keguguran. Biar Tuhan tolong Bapa agar dia kembali memiliki anak. Tidak ada satupun gangguan apapun dalam kandungannya. Akan berdoa dan memberkati Mian dan Michael dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang lain yang mengalami sakit penyakit apapun, hamba berdoa Bapa, Tuhan turut bekerja dalam kehidupan mereka, menjamah, menolong, memulihkan dalam nama Yesus. Jemaat-Mu yang sedang mengalami kelusuhan dalam bisnis dan usaha, tetap Tuhan kami yakin Tuhan tolong Pak, pulihkan itu dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapak baik, berkati kami gereja ini dengan jiwa-jiwa yang baru Tuhan terus kirimkan, tambahkan kepada kami sehingga kami melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa terhadap gereja ini. Terima kasih banyak Bapak yang baik, orang tua dan seluruh jemaat dan anak-Mu yang lain. Jemaat Tuhan yang ada dimanapun mereka berada,
dalam pergumulan mereka Tuhan berkati. Bahkan kami juga berdoa Bapa buat bangsa ini. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan juga lingkungan kiri kanan muka belakang kami ke dalam tangan Tuhan. Diberkatilah Indonesia, diberkatilah keadaan lingkungan kami, diberkati negeri ini dalam nama Yesus. Damai sejahtera-Mu ada di Indonesia. Bakteri virus corona yang sedang mencekam menakutkan ini, bahkan varian Omikron yang sedang mencekam dan menakutkan, kami mau kuduskan Indonesia dalam nama Yesus. Bakteri virus corona ini pergi jauh dari Indonesia, bahkan jauh daripada seluruh sidang jemaat-Mu. Sebagaimana janji firman-Mu, Engkau turut bekerja dalam kehidupan kami. Kami yakin Tuhan, Engkau bekerja untuk melingkupi anak-anak-Mu, jemaat-Mu satu persatu dimanapun mereka. Darah Yesus berkuasa atas kehidupan mereka, menaungi mereka, membentengi mereka semua Bapa, dalam nama Yesus. Terima kasih. Bangsa pilihan-Mu kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Diberkatilah bangsa pilihan-Mu. Kalau demikian saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, arahkanlah iman-Mu kepada Tuhan. Kembali kita melakukan segala aktivitas kita dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus tetap tinggal menyertai kita saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami terima seluruh berkat Tuhan dan kami akhiri ibadah live streaming kami hari ini, hari Minggu tanggal 9 Januari 2022. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Amin Bapak Ibu. Sampai jumpa lagi di ibadah live streaming hari Minggu depan. Salam bagi kita semua.